Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali untuk belajar kitab kuning, yaitu kitab Adabul Alim wal Muta'alim, bab yang kedua, yaitu tentang tata krama seorang murid, seorang santri terhadap dirinya sendiri. Kita mulai pada halaman 26. Ridho ila ta'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu utawi nomor 5 iku ayuksima yento membagi sopo muta'alim. Muta'alim itu santri, membagi awqata lailihi ing dalam waktu malami muta'alim, wa naharihi lan waktu siangi muta'alim, wa yaghtanima lan ngambil kesempatan sopo muta'alim ma ing waktu bakia kang tetep opo ma min umrihi dari umurnya muta'alim. Fa inna baqiyatal umri, moko sesungguhnya sisani umur iku lakimatan ora ono harga iku maujud laha kedue baqiyah. Jadi tata krama seorang santri ya kepada dirinya sendiri yang nomor 5, yaitu santri harus bisa membagi waktu yang ada 24 jam itu harus bisa dibagi. Lailihi, waktu malam untuk apa, waktu siang untuk apa. Wayah tanima bagia min umrihi, dan bisa menggunakan kesempatan umurnya, kesempatan waktu yang ada. Kenapa? Fa inna baqiyatal umri, maka sesungguhnya sisa umur yang ada ini, kita kan sisa umur nih ya, umurnya diambil terus tiap hari. Sisa umur itu tidak ada harganya sama sekali kalau tidak kita manfaatkan untuk yang sebenar-benarnya. Maka santri, seorang pelajar itu harus bisa membagi waktu 24 jam itu untuk apa? Tidur berapa, belajar kapan, nah ini ya nih. Wajwadul awqati utawi lebih bagus-bagusnya waktu ini lil hifdi kanggo menghafal iku al asharu, waktu sahur. Lah ini kalau anak-anak pingin hafalannya bagus, hafalannya cepat ya, mau ngapal Quran, ngapal bait-bait dalam syair, ngapal pelajaran nahwu dan lain sebagainya, maka pilih waktu untuk menghafal itu waktu sahur, yaitu waktu ashar. Maka santri itu harus berani bangun berapa? Jam berapa? Jam 3, setengah 4 ya, tahajud, habis itu menghafal ya. Itu insyaallah ya. Karena di sini nyatakan wajwadul awqatil hibdi al asharu, waktu sahur. Jangan ngapal tengah hari, waktu panas ya, keringetan nggak karuan, capean ngapal nggak masuk nanti ya. Ngapalnya cari waktu yang sepi. Nah ini walil bahsilan kedue membahas iku al abkaru, waktu pagi. Nah kalau kalian mau bahas pelajaran, diskusi dengan kawan, pagi-pagi yang bagus ya, habis subuh ya, kamu bahas materi-materi pelajaran. Walil kitabatilan kanggo nulis, belajar nulis iku wasatun nahari, tengah hari, tengah atau siang hari ya. Belajar nulis biar tulisannya bagus kayak apa, itu waktu siang. Kenapa? Kalau malam itu ada bayangan kan, kalau siang kan nggak ada. Nah itu walil mutola'atilan kedui mutola'ah wal mudzakarotilan mengingat-ingat pelajaran iku alailu, waktu malam. Mutola'ah, membahas pelajaran lagi, kamu baca bukunya ya. Jangan jadi santri itu kitabnya ketemu kalau waktu jadwal ngaji ya, nggak pinter-pinter ya. Habis ngaji bawa ke kamar, di kamar buka lagi. Supaya paham, maka bukanya itu waktu malam yang paling bagus itu. Ngaji malam, buka lagi, pulang dari ngaji jam berapa, sisakan waktu ya untuk mengulang pelajaran ya. Jangan ngaji nggak pernah dibuka kitabnya, ketemu waktu ada jadwal ngaji ya, ini nggak bagus ya. Wajwaduma utawi lebih bagus-bagusi piro-piro
tempat menghafal, wajwadu amakinil hifdi. Saya ulangi, wajwadu amakinil hifdi, utawi lebih bagus-bagus piro-piro tempat menghafal iku al-ghurafu, piro-piro kamar. Menghafal itu bagusnya di dalam kamar. Artinya kamar itu tidak harus kamar yang kayak kamar santri ya. Kamar itu artinya tempat yang cukup untuk apa ya? Untuk menghafal nggak bising gitu ya. Itu. Kemudian wa kullu maudhi'in, dan setiap tempat ba'idin kang jauh adoh anil mulhiyati, dari piro perkara kang apa namanya melupakan, perkara yang menyebabkan cepat lupa. Hindari tempat-tempat yang rame ya. Jadi usahakan untuk ngaji itu semua tempat yang jauh dari keramaian. Nah itu enak kalau ngapal itu, sepi ya. Walayah sunulan ora bagus opo al-hibdu menghafal bihadratin nabati ing dalam ngarepe atau di depan beberapa pohon wit, wal khudrati lan hijau-hijauan, wal anhari lan beberapa sungai, wadjihil aswati lan gemuruhe piro-piro suara. Lah ini ya. Jadi kalau pingin ngapalnya bagus, ngapalnya cepat gitu ya. Itu di sini ada. Jadi tidak bagus menghafal di bawah pohon ya. Kamu cari pohon yang rindang ya. Untuk di kota ini nggak ada pohon rindang kan ya. Itu kurang bagus ngapal di bawah pohon ya. Ngapal itu di kamar, di masjid, di tempat-tempat yang sepi ya. Di kuburan bagus nggak? Ya, di kuburan umum nggak bagus. Di makam-makam para aulia bagus ya. Banyak orang-orang yang menghatamkan alfiyah itu ke Madura sana ya, untuk ngambil berkahnya ya, nggak apa-apa itu ya. Ini di bawah pohon tuh nggak boleh. Hijau-hijauan, pohon-pohon hijau, banyak rumput ya. Kemudian di pinggir sungai itu juga nggak bagus ya. Kemudian di tempat yang gemuruh ya, di pinggir jalan, kamu duduk santai sambil di depannya lalu lalang mobil, kamu menghafal nggak bakal masuk ya. Maka menghafal itu cari tempat yang sunyi. Nah ini karena yang namanya pelajar itu banyak menghafal, apalagi untuk santri kan ya. Wasadisu tawi nomor 6 iku ayu qalila yen to menyedikitkan sapa mutalim al akla ing mangan atau makan, wasarba surbalan minum. Fa inna sibaa, maka sesungguhnya mongko setuhuni warek atau warek itu kenyang, iku yamna'u bisa mencegah opo as-saba minal ibadati saking ibadah, wa yuskilu lan memberatkan opo asyiba al badana ing badan. Nah ini jadi santri pelajar itu dianjurkan yang keenam ini ayu qalila akla, menyedikitkan makan. Jadi nggak banyak makan ya. Mau jadi orang hebat itu banyak prihatin, nggak banyak makan. Ini sarapan jam 6, nanti jam 9 sarapan lagi, sarapan kedua ya. Nanti jam 11 sarapan ketiga, jam 12 makan siang, jam 2 makan siang lagi loh, kapan ya. Nah ini menyedikitkan makan, jangan terlalu banyak makan. Wasurba, dan minum ya. Jadi kalau orang banyak makan minum, perutnya akan penuh nanti kan. Perut kita ini dibagi berapa? Bagi 3 kan? 1/3 untuk makan, untuk makanan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk udara. Nah kalau diisi semua ya, makanan dengan minuman ya nggak bisa napas ya. Begitu duduk ngap-ngapan ya, ngajinya nggak bisa karena duduk sila kan, itu ngap-ngapan nanti kan ini. Maka jangan terlalu banyak makan. Alasannya apa? Fa inna siba yamna'ul imnal ibadah, karena kekenyangan itu menyebabkan ya sulitnya ibadah, mencegah ibadah. Coba orang kenyang ya. Apalagi orang puasa, Senin Kemis puasa, begitu puasa diembat semua kan ya, begitu mau rokok apa yang terjadi ya, kerasa di sini kan ya, kerasa di sininya kan, waduh kerasa asin, kerasa pedes gitu kan, lo gimana nanti ya. Itu jadi menyebabkan malah wayus kilul badan, dan memberatkan badan, beratnya jadi gede, gemuk, gak karuan biasanya, kurang bagus kan itu ya. Wa min fawaidi killatil aklilan iku setengah saking
piro-piro paedai sedikitnya makan. Nah, setengah saking piro-piro paedai sedikitnya makan, sihatul badani utawi sehatnya badan. Tuh, makan sedikit sehat ya. Orang banyak makan malah kurang sehat ya. Cukup. Wadaf'ul amrodi, dan menolak beberapa penyakit al-badaniyati kang bangsa badan. Penyakitnya hilang insyaallah ya. Makannya diatur yang sedemikian rupa. Jangan semua makanan masuk ya. Pilih-pilih makanan ya. Nih. Fa inna sababaha, maka sesungguhnya sebabnya amrod iku kasratul akli, sebabnya akeh mangan, wa kasratus surbi, lan akehnya minum. Jadi orang banyak penyakit itu kadang-kala karena banyak makan banyak minum, apalagi makanan yang macam-macam, yang tidak pilih-pilih yang bagus ya, semua pokoknya masuk, ini menjadikan penyakit. Nah ini wasabi'u, ini lanjut yang ke-27. Wasabi'u te nomor 7 iku ayu ahidha, yen to nuntut sapa mutalim nuntut sapa mutalim nafsahu ing awak dewi ni mutalim bil warai, dengan wirai. Apa wirai? Apa wirai? Hati-hati, menghindari dosa-dosa yang kecil. Wirai itu ya untuk menghindari hal-hal yang menjadikan orang malu ya, wirai. Wal ikhtiyati, lan hati-hati fi jami'i sa'nihi, ing dalam sekabiani tingkai mutalim. Wa yataharolan sungguh-sungguh sapa mutalim al halala, ing perkara kang halal, fi matami'i, ing dalam beberapa makanane mutalim, wa sarobihi, lan beberapa minumane mutalim, walibasi, lan piro-piro pakaiane mutalim. Tuh, jadi pelajar itu betul-betul menjaga wirai. Makan halal iya, tetapi hati-hati. Makan nongkrong di pinggir jalan itu kan halal juga kan, wong kita beli, tapi tempatnya itu menyebabkan kita tidak wirai. Kalau santri pelajar makannya tertutup, nggak boleh makan sambil jalan, makan minum sambil jalan, minum sambil berdiri, kan nggak boleh ya. Orang yang makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, makan sambil berdiri, itu enggak wirai ya. Wirai itu menjaga hal-hal yang menimbulkan turunnya martabat gitu ya. Ikhtiyat, hati-hati di semua tingkah ya. Hari hati-hati betul namanya santri. Wa yataharo halal, dan bisa sungguh-sungguh memilih yang halal dari makanan dan minuman. Yang halal ya, harus tahu mana yang halal, mana yang haram, termasuk pakaian, makanan, ya minuman, pakaian. Loh, pakaian kok yang halal bagaimana? Kalian ngaji rajin, mutolaahnya rajin, tetapi baju yang dipakai gosok terus. Tahu gosok? Apa gosok itu? Memakai punya orang lain tanpa izin. Nggak pingin miliki, nggak, tapi ingin kembalikan ya. Ngaji buru-buru, pokoknya yang ketemu yang di gantung ambil, yang penting nggak ketinggalan ngaji. Loh, ini pakaian siapa? Yang punya gerutu mau ngaji nggak bisa karena pakaiannya dipakai kawannya ya, itu nggak boleh ya. Nih termasuk walibasi pakaian ya, bagi makanan minuman nanti jadi daging jadi darah yang dia ini. Kemudian wa maskanihi, lan tempatnya mutalim. Maskan itu apa? Kamar. Udah dibagi-bagi kamar. Ini masih tidur di tempat kamar lainnya. Kadang-kala kasur punya kawannya dipakai loh. Nah, ingat ini, wa maskani, tempat ya. Kalau bukan tempatnya jangan ya. Ini kadang-kala kasur kawannya dipakai, yang punya kasur malah nggak pakai kasur. Kemudian ya, ini kan gaya-gaya gini nggak bagus ya. Maka ngaji kitab ini biar tahu. Wa fi jami'i malan, ing dalam sekabani perkara yahtaju kang membutuhkan sapa mutalim ilahi marima, termasuk semua yang diperlukan. Berarti apa? Ya penanya, pensilnya, kitabnya. Lu ngajinya rajin, nyoretnya rajin, kitabnya punya orang lain, ya gimana? Pokoknya setiap ngaji cari yang penting ada kitab bawa. Loh, hati-hati, nanti nggak berkah ya. Karena ngaji agama ini cari berkah ya, bukan cari pinter. Di pinter nggak berkah, nggak ada artinya gitu ya. Ini
semua yang diperlukan dalam sarana untuk menunjang belajar. Ini wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi liyastaniro supaya terang. Nah, ini alasannya. Liyastaniro supaya terang apa qalbuhu hatine muta'alim. Nah, itu kalau itu dihindari insyaallah hatinya terang, cemerlang gitu ya, enggak sumpek. Santri itu enggak sumpekan ya. Santri itu selalu apa? Gembira, murah senyum. Kenapa? Hatinya bening ya. Beningnya apa? Makanan yang halal, minum yang halal, pakaiannya halal, gitu kan? Ini mayah taju ilahi. Wa yasluhalan bagus atau patut apa qalbu liqabulil ilmi untuk menerima ilmu, wa nurihi lan cahayanya ilmu, wa naf'ilan ngambil kemanfaatan bihi kelawan ilmu tuh. Kalau diterangkan yang kayak tadi itu, untuk apa santri itu harus menjaga halal? Makanan halal, minuman yang halal, pakaian yang halal, tempat tidur yang halal, semua kebutuhan santri harus yang halal, dari pennya, bukunya, peci yang dipakai, semuanya. Kok harus yang halal? Apa alasannya ini? Liyastaniro qalbuhu, supaya terang hatinya dan pantas orang itu untuk menerima ilmu, karena terang hatinya. Pantas menerima ilmu dan cahaya ilmu. Ilmunya diterima, cahayanya ada, timbulnya kemanfaatan ilmu manfaat itu apa? Berkah. Puasa minu utai nomor 8 ngerti kan? 8 iku ayu qalila yen to menyedikitkan sapa mutalim istiqmalal mata'imi ing nganggo pira-pira panganan atau makanan, nganggo pira-pira makanan alati kang hiya utawi mata'im iku min asbabil baladati saking pira-pira sebabe dedel, sebabe bodoh, wadhu fil hawasi lan lemahnya panca indra. Lah ini yang ke-8, ini ayu qalila istimal mat'im, menyedikitkan menggunakan makanan-makanan yang menyebabkan bodoh. Ada makanan yang menyebabkan bodoh itu. Kalau makan jadi bodoh itu, ya. Baru dengar kali ya? Hah? Udah sering dengar ya? Jadi jangan makan makanan yang menyebabkan bodoh. Kita ini kan jadi orang pintar kan? Maka hindari. Wadhu fil hawasi, dan yang menyebabkan lemahnya panca indera. Contohnya di situ katufahi koyo apel, al-khamidi kang kecut. Kecut itu asam. Jadi jangan suka makan makanan yang asam. Contohnya apel hijau yang kecut itu, ya. Kamu jangan makan itu, ya. Santri jangan makan kayak gitu, ya. Pokoknya kayak kedondong yang kecut-kecut hindarin dulu ya. Ini alham wal baqilai lan piro-piro kacang-kacangan, wasorbil khali lan minum cuka hindari ya. Jangan banyak-banyak ya. Cuka ini masih apakah cuka sayur ini bukan cuka untuk empek-empek ya. Empek-empek mah enak ya. Ya, cuka sayur ini ya. Jangan minum cuka sayur, cuka untuk campuran apa itu bakso ya, di botol kamu minum ya mabok gitu nanti ya. Itu nggak usah, karena itu kan kecut itu ya, asam itu hindari ya. Jadi saya ulangi, hindari makan yang asam ya. Ini wa kadzalika lan kaya mengkono al mata'im ma utawi perkara yuksiru kang memperbanyak apa istimaluhu memakai ma al balghama ing lendir, al-muballidi kan menyebabkan bodoh atau dedel ya, lidhihni maring akal. Nah, termasuk hindari juga memakai makanan yang menimbulkan lendir ya. Kalau makan itu banyak lendirnya, banyakan gorengan kan ya. Orang banyak gorengan termasuk loh, tiap hari gorengan aja. Ya kalau 1-2 nggak apa-apa, makan gorengan 10 ya. Sekali makan 10 satu hari bisa 20 gorengan. Wah, awas, hati-hati itu. Akhirnya timbulnya lendir terus di sini kan, balgham namanya ya. Al-muballid lidihni, bisa menyebabkan bodohnya akal. Wal muskililan yang memberatkan lil badani maring badan. Juga jangan terlalu banyak makan makanan yang menimbulkan badannya tambah besar. Kakasrotil albani kau yang memperbanyak minum susu bagus, tapi kebanyakan nggak bagus ya. Susunya banyak, 1 kaleng minum sendirian, sekali minum 1 kaleng ya, nggak bagus ya. Wasamaki dan ikan kebanyakan nggak bagus, tapi makan ikan bagus ya.
makan ikan bagus ya. Malah kata Ibu Menteri yang nggak makan ikan ditenggelimin nanti ya. Jadi boleh makan ikan bagus, tapi jangan kebanyakan ya. Nih. Wayan bagilan sebaiknya opo ayastani bayen to menjauhi sopo mutalim ma ing perkara yurisu kang menimbulkan opo ma anisyana ing lali. Hindari juga ya makan makanan yang menyebabkan lupa ya. Kan pinginnya kita menghafal pelajaran nggak lupa, ngapal Quran nggak lupa lagi kan gitu ya. Makanya hindari di sini yang menimbulkan lupa bil khosyati kelawan khusus ya. Kaakli asari sauril fa'ri, ini kaakli asari sauril fa'ri koyo makan bekas makanan kang den makan tikus, makanan yang dimakan tikus. Contohnya apa? Tikus suka makan apa? Hah? Nasi atau gemblong. Tahu gemblong? Ya, ya. Pamannya ada gemblong, ngeliat ditaruh di meja, dikerikitin tikus itu kamu buang. Jangan buang semua. Buang semua sayang. Yang dibuang itu yang bekas gigitannya itu kamu iris, yang lain buang. Ya, ini. Kalau makan yang itu jadi bodoh, lupa nanti. Banyak jadi orang pelupa nanti ya. Baru ngapal ini, besok lupa. Ngapal ini 1 jam berikutnya lupa lagi. Kan pusing kalau kayak gitu kan. Udah persiapan, mau setoran, begitu ngadep gurunya, lupa gara-gara apa? Gara-gara makanan tikus, ya. Rakus amat. Fa'ri. Wa qiraati alwahil kuburi. Lah ini. Wa qiraati alwahil kuburi lan membaca piro-piro papan kuburan. Tahu papan kuburan? Patok kuburan itu. Ada orang meninggal kan dikasih patok ditulis yang umpamanya Paino wafat tanggal sekian, kamu nggak usah baca itu, di hati aja. Oh, Pak Paino wafat tanggal sekian tahun sekian, oh berarti udah lama nih ninggalnya ya, nggak usah ya, di dalam hati saja ya. Ini wa qiraati alwahil kubur masuk. Wa dukhuli bainal jamalaini lan masuk antarane onta loro atau sapi ya, makturaini kang den tarik loroni. Jadi ada apa namanya, onta atau sapi, kalau di kita mungkin sapi untuk bawa gerobak ya, sapi bawa gerobak, tapi sapinya 2 kan, ada gerobak yang gede ditarik 2 sapi, kamu lewat di tengah-tengahnya itu ya, kurang kerjaan banget kan ini ya. Di tengah-tengahnya sapi kamu lewat itu ya kan jadi pelupa kamu itu ya. Ini wa ilqail qamli lan membuang kutu hayyan hali hidup. Ini biasanya anak perempuan garuk-garuk punya kutu kasihin kawannya ya, ini jadikan lupa ini ya. Ini watasi ute nomor 9 iku ayu qalila yen to menyedikitkan sapa mutalim, menyedikitkan naumahu ing turune mutalim, malam yalhaqhu ing dalam selagini ora ketemu ing mutalim apa dororun kemadorotan fi badanihi ing dalam badani mutalim wa dhihnihi lan hatine mutalim. Yang ke-9, seorang santri, seorang pelajar itu jangan banyak tidur, jangan memperbanyak tidur, sedikitkan tidur ya. Ini ayu qallila naumahu, menyedikitkan tidur malam yalhaku, selama tidak menimbulkan kemadorotan. Kalau kalian bisa tidur cukup 6 jam, kenapa harus 12 jam ya, itu kan. Jadi sedikitkan tidur. Kebanyakan tidur ya nggak pernah baca, nggak pernah belajar kan, itu dororun baik dia. Kalau emang dia tidurnya harus lebih dari 8, kalau nggak begitu dia sakit, silakan aja. Tapi kalau kalian bisa tidur kurang dari itu ya, maka laksanakan itu ya. Walayazidalan orang nambahi sopo mutalim fi naumihi ing dalam tidurnya mutalim, fil yaumi ing dalam sehari walelatin lan semalam, ala samani saatin ing atase 8 piro-piro jam. Wahwa utawi samani saatin iku sulusuz zamani, sepertigane waktu. Lah ini ya. Jadi santri itu ya, pelajar jangan tidur lebih dari 8 jam. Cukup 8 jam ya. Jangan lebih dari 8 jam.
Kenapa? 8 jam itu sudah sepertiga hari, sepertiga malam itu. Maka kalau santri mau bagus tidur jam 11 namanya. 11 berarti 12, 1, 2, 3, bangun jam 4 udah 5 kan. Dan yang mana ya siang untuk istirahat gitu ya. Maka bagus itu tidurnya jangan terlalu banyak, usahakan tidur diatur sedemikian rupa ya. Wa ini tamalah halahu lan lamun kuat nanggung opo halahu tingkahnya mutalim akola ing lebih sedikit minha saking sulus fa'ala moko melaksanakan sopo ma. Kalau memang dia bisa mengurangi dari 8 jam silakan aja ya, cukup tidur jam 11 nanti bangun jam setengah 4. Habis itu masih kebagian tahajud. Kalau bulan-bulan bulan-bulan dari mulai bulan-bulan Mei Juni itu kan masih kebagian ya, karena kan subuhnya jam 5 kurang seperempat. Nanti mungkin pada suatu ketika subuhnya jam 4 ya bangunnya jam 3, tidurnya jam 10 gitu ya. Jangan banyak begadang ya, nanti di babak berikutnya ini dilarang kita begadang, permasalahannya menimbulkan panas. Sekian pertemuan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi para pemirsa. Kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.